Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali sebuah tulisan Asyru mujibatin lin najah, 10 penyelamat dunia akhirat, yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Mujibul Awwal, penyelamat pertama di dunia dan paling utama, yaitu Tauhidullah Subhanahu wa ta'ala wa ikhlasuddini lahu azza wa jal. Penyelamat pertama bagi seorang manusia di dunia dan di akhirat adalah bertauhid kepada Allah, yaitu dengan beribadah secara ikhlas hanya kepada Allah semata, untuk dengan cara mengamalkan amalan-amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang ke-11, yaitu penulis menyebutkan bahwa tauhid adalah pondasi dasar keselamatan
bagi seorang manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan dengan tauhid seseorang akan selamat dari api neraka, sama sekali tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa dengan tauhid seseorang tidak akan kekal di dalam neraka. Meskipun dia masuk ke dalam neraka, tetapi akibat tauhid atau sebab tauhid akhirnya berakibat dia tidak kekal di dalam neraka, apapun dosanya selain kesyirikan. Kemudian yang ketiga, adapun orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kesyirikan, maka pada saat itu dia tidak ada nasib lain di akhirat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala dan kekal abadi di dalamnya. Inilah 3 golongan yang kelak ada di akhirat. Pertama, orang yang bertauhid dan benar-benar merealisasikan tauhidnya sampai akhir hayatnya, maka dia masuk surga tanpa merasakan masuk neraka. Yang kedua, yaitu orang yang bertauhid tetapi di dalam kehidupannya dia mungkin sedang kurang tauhidnya, akhirnya melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalaikan apa yang diwajibkan oleh Allah atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dikekalkan dan akan masuk surga pada akhirnya. Yang ketiga adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kesyirikan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dia kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca sekarang di halaman ke-11 paragraf yang terakhir, penulis mengatakan, qala al-muallifu al-syekh al-allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahumullah, wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa an-najina min dukhulin nar wan-najina min al-khulud fiha wa ghairin najina mutlaqan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 3 kelompok ini, yaitu orang yang selamat dari masuk ke dalam neraka, dan orang yang selamat dari kekal di dalam neraka, dan orang yang tidak selamat sama sekali. Dzikran mutatalian fi qoulihi ta'ala, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan 3 kelompok ini, yaitu di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 36. Saya lanjutkan baca, ila qaulihi ta'ala walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang
tiga jenis kelompok manusia tadi. Saya bacakan artinya dari ayat yang ke-32 dari surat Fatir. Kemudian kitab, yaitu Al-Quran, itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini satu, menganiaya diri mereka sendiri, yaitu yang bertauhid tetapi mengerjakan maksiat. Dan di antara mereka ada yang di pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi yang menzalimi diri sendiri, kemudian yang di pertengahan, kemudian yang berbuat kebaikan. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, mereka diberi perhiasan di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang telah menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, dari karunia Allah. Di dalamnya kami tidak merasa lelah, tidak juga merasa lesu. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Ini kelompok yang ketiga. Mereka tidak dibiasakan sehingga dibinasakan sehingga mereka mati, tidak pula diringankan dari azabnya. Jadi yang masuk kekal di dalam api neraka disiksa tapi dikembalikan lagi, disiksa hancur dikembalikan lagi, siksa hancur kembalikan, tidak dibinasakan, tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan siksanya setiap hari tambah berat, tidak diringankan siksanya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Dari surat Fatir ayat 32 sampai 36 ini terdapat penyebutan tiga kelompok yang kita sebutkan tadi. Lihat bagaimana penjelasan Syekh. Beliau mengatakan fal qismul awal fi qawlihi azza wa jal wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Yang kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan muqtasid dan sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang di pertengahan dan orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Fahaula'in najuna min dukhulin nar wa yadkhuluna al-jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adzab. Mereka lah orang-orang yang selamat, tidak masuk ke dalam neraka dan masuk surga pada golongan-golongan pertama tanpa siksa, tanpa azab. Ya, minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dari mereka ada orang yang pertengahan dan dari mereka ada orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Inilah golongan pertama yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan selamat dari api neraka, tidak pernah tersentuh siksa neraka sama sekali. Wal farqu bainal muqtasid wa sabiq bil khairat anna al muqtasid huwa alladhi fa'ala al wajib wa tarka al muharram, wa amma as sabiqu bil khairat fa huwa alladhi zada ala dzalika bi fi'li ar raghaib wal mustahabbat. Nah, ini penting. Di dalam ayat disebutkan ada golongan muqtasid. Saya terjemahkan saja, saya tulis saja. Kalau kita perhatikan ayat tadi, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ada tiga kelompok kan? Ya, kelompok yang pertama adalah dukhulul jannah bighairi hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab. Yang kedua adalah dukhulul jannah
ba'dal hisab. Masuk surga setelah disiksa di neraka. Ada? Yang ketiga, dukhulun nar daiman abadan. Masuk neraka selamanya. Tidak keluar dari api neraka selamanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 36 disebutkan, yaitu ada orang yang disebut faminhum muqtasid. Muqtasid, pertengahan. Kemudian ada orang sabiqun bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, ini masih masuk yang pertama. Tapi masuk yang pertama ini ada dua. Ada orang yang disebut dengan muqtasid, ada orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Siapa yang muqtasid ini? Yang mengerjakan amalan wajib, meninggalkan yang haram. Ya, yang muqtasid ini adalah fa'ala al-wajibat wa taraka al-muharramat. Mengerjakan wajib, meninggalkan yang haram. Ini adalah muqtasid. Kemudian sabiqun bil khairat, dua ini ditambah dengan mengerjakan fa'ala al-mustahabbat wa taraka al-makruhat. Mengerjakan amalan sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini sabiqun bil khairat. Ini adalah sabiqun bil khairat. Jadi begitu gambarannya. Tinggal kita pilih mana yang kita mau. Ya, apakah kita mau menjadi orang yang muqtasid saja, mengerjakan yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram, selesai. Saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, jika ada harta saya berhaji, berumrah 1 kali saja dalam seumur hidup. Kemudian jika ada harta saya berzakat, sudah. Tidak ada umrah tambahan, tidak ada haji tambahan, tidak ada sedekah tambahan. Pokoknya yang wajib-wajib aja. Kemudian juga yang haram-haram saya tinggalkan. Makruh-makruh masih dikerjakan. Haram-haram saya tinggalkan. Ini namanya muqtasid. Muqtasid. Tapi bisa saja dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua sabiqun bil khairat. Nah, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini mengerjakan, di samping mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Nah, ini namanya sabiqun bil khairat dan muqtasid. Karena dalam ayat tadi disebutkan faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian penulis mengatakan
Wal qismu tsani fi qawlihi azza wa jal faminhum zalimun li nafsihi wa haula'i najuna minal khuludi fin nar inna dukhulaha bisababi inna dukhulaha bisababi dzunubihim. Dan yang kedua, ya ini yang kedua, masuk sini. Masuk ke sini, ini namanya adalah yang kedua, yaitu namanya zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu selamat dari kekal dari neraka. Tidak selamat dari masuk neraka, tapi selamat dari kekal dalam neraka. Jika mereka masuk dan masuknya mereka itu disebabkan karena dosa-dosa. Masuknya mereka disebabkan karena dosa-dosa. Baik, lanjut. Fadh-dhalimu li nafsihi huwa alladhi zalamaha bil ma'asi wadh-dhunub allati dunal kufr. Maka orang yang zalim li nafsihi, menzalimi diri sendiri, dialah orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa yang di bawah kekufuran. Jadi ada dosa kekafiran, dia kerjakan dosa-dosa yang di bawah kekufuran. Fahadha mu'arradun lil 'uqubati wa lidukhulin nar. Maka orang ini terancam disiksa dan masuk neraka. Illa annahu in dakhalaha fa innahu la yukhalladu fiha. Tetapi jika dia masuk ke dalam neraka, maka sesungguhnya ia tidak akan dikekalkan di dalamnya. Bal yanju bima manallahu alaihi minat tauhid wa ikhlasid dini lillahi azza wa jalla. Tetapi dia selamat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, yaitu berupa tauhidnya dan ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyelamatkannya dari kekal di dalam neraka. Karena dia bertauhid. Makanya tauhid penyelamat di dunia dan di akhirat. Nah, itu adalah kelompok yang kedua yang disebut dengan zalimun li nafsihi. Kemudian wa ammal qismu tsalits fa fi qoulihi azza wa jalla walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Adapun bagian yang ketiga adalah di dalam firman Allah yang berbunyi, yang artinya, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan lalu mereka mati, tidak. Disiksa, hancur, dikembalikan lagi. Siksa, hancur, kembalikan lagi. Ada ayat yang berbunyi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami gantikan dengan kulit yang lain agar terasa siksa. Karena dengan kulitlah seseorang akan merasakan siksa. Ya. Kalau seandainya tidak ada kulit, maka tidak ada terasa siksa. Makanya kalau disuntik itu kan sakit pertama, lalu masuk ke dalamnya tidak. Karena yang pertama kali adalah kena kulit. Nah, ini mereka kekal di dalamnya dengan cara disiksa, hancur. Siksa, hancur. Kembalikan lagi, siksa, hancur, kembalikan. Siksa, hancur, kembalikan. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sampai mati. Tetapi lebih parah lagi, la yukhaffafu anhum min adzabiha.
dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Anggap saja penghuni neraka minumannya adalah air panas. Air panas 100 derajat Celcius. Dia minum. Besoknya jangan berharap 100 derajat Celcius. Lebih panas lagi, dan seterusnya. Jadi semakin hari semakin berat siksanya. Makanya kadang-kadang sebagian orang di zaman sekarang dia putus asa untuk bertaubat. Dan itu banyak. Putus asa untuk bertaubat, putus asa untuk menjadi yang lebih baik. Seperti orang-orang yang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Ketika seorang perempuan misalkan bekerja sebagai pramugari atau PSG dan di dalamnya dia melaksanakan hal-hal yang diharamkan, bahkan dosa besar, seperti safar tanpa mahram, memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahram, memakai pakaian ketat, memakai pakaian tipis, kemudian bertabarruj, memperlihatkan kecantikan, keindahan. Ini dosa-dosa besar. Ketika dinasihatin agar berhenti dari pekerjaan tersebut, maka dia katakan, ya mungkin inilah sudah takdirnya. Ini tidak benar. Ini namanya putus asa dengan dalih bersandar kepada takdir. Putus asa dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi, yaitu jangan pernah remehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La yukhaffafu anhu min adzabiha. Contoh yang lain juga pungutan-pungutan liar, menerima bukan menerima sogok sekarang, tetapi meminta sogok. Betul tidak? Iya, minta sogok dan tidak malu-malu. Sudah terputus urat malunya. Kemudian dengan dalih bahwa ya inilah takdirnya sudah. Sampai ada yang mengatakan, kalau seandainya kalau tidak ingin jadi penghuni neraka seperti kami, maka jangan bekerja seperti kami. Subhanallah. Ini putus asa. Orang itu ya kalau melakukan maksiat kemudian dia merasa berat dengan maksiatnya, itu masih ringan di sisi Allah. Tapi kalau orang melakukan maksiat dan dia nyaman dengan maksiat itu, ada semacam peremehan dengan maksiat tersebut, itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksiatnya berat, kemudian qalbu yang mengerjakan maksiat tersebut terasa ringan, ini tambah berat. Dan ini urusan hati. Maka saya nasihatkan yang masih bekerja di tempat-tempat yang haram atau pekerjaan-pekerjaan yang haram, berhentilah. Kalaupun tidak bisa berhenti, maka minimal dia selalu merasa berdosa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa nyaman dengan maksiat, karena lihat, la yuqda alaihim fayamutu, disiksa tidak mati-mati, dan siksanya terus tidak pernah diringankan, terus tambah berat. Jangan pernah meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, apa saja siksamu yang ada di neraka segerakan untukku di dunia. Orang itu kemudian sakit, kurus, krempeng, tinggal tulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tahu, ada apa dengan kamu? Apa yang kamu ucapkan? Maka dia mengucapkan yang seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai, celaka engkau, tidak akan pernah kuat dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan pernah remehkan neraka, jangan putus asa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin seseorang terperosok ke dalam dosa, seperti tadi para saudari-saudari muslimah kerja di pekerjaan yang haram dan hasilnya haram itu. Maka kalau dia tidak meninggalkannya, minimal dia
mengerjakannya dengan perasaan yang takut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kadang saya kemarin dari suatu daerah pulang ke Banjarmasin kalau nggak salah. Ya dari Jakarta. Saya dari Jogja ingin ke Banjarmasin, nggak dapat pesawat, mampir dulu ke Jakarta. Malam-malam langsung naik pesawat lagi. Itu turbulens. Ya sudah. Ada yang masing-masing, ada yang sana sholat, ya, ada yang berzikir, di belakang saya ada yang Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya, Mas, dalam hati saya ini tambah parah. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus takut mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal seperti yang saya ungkap tadi, jangan pernah putus asa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia belum bisa meninggalkan maksiat. Kalau seandainya belum bisa meninggalkan maksiat, jangan merasa nyaman dengan pekerjaan itu. Dan terus berdoa kepada Allah. Ada kesempatan sedikit, kecil, meskipun gajinya tidak sama, langsung ambil. Lepaskan dari maksiat tersebut. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan itu wajib berhenti. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti ayo teruskan kerja. Ya enggak. Tetapi saya ingin mengingatkan ada sebuah keadaan mungkin dia belum bisa berhenti pada saat itu, maka jangan pernah remehkan maksiat. Karena neraka sangat berat siksanya. Sangat berat. Jangan pernah main-main dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Fahaula'i la matma'a lahum fin najati yaumal qiyamah." Maka mereka ini tidak ada la matma'a lahum, tidak ada kesempatan sama sekali untuk selamat pada hari kiamat. Li'annahum lam yuwahhidu Allah azza wajalla. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah azza wajalla, bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufr. Tapi mereka datang dengan apa saja yang membatalkan tauhid tersebut, yaitu berupa kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini para ikhwah, itulah 3 dari kelompok yang ada kelak di akhirat. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau kemudian menyebutkan riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bercerita, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ketika turun ayat surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini terasa berat menurut para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, karena susah untuk tidak zalim. Ya. Kalau beriman mungkin kita bisa beriman, tapi untuk tidak zalim susah. Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, susah untuk tidak berbuat zalim. Ayat ini berat. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya, maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk. Tapi ayat ini berat. Karena tadi ada kezalimannya. Wa qalu ayyuna la yadhlimu nafsahu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Minimal begadang malam, itu zalim terhadap diri sendiri. Aturan mata tidur, badan istirahat, ini sudah begadang zalim terhadap diri sendiri, yang ditonton haram. Dan saya katakan, orang-orang yang
terbiasa dengan menonton yang haram, maka ingat beberapa poin yang akan saya sebutkan sekarang. Yang pertama, mata itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyukur atasnya. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyukur atasnya. Dan salah satu bentuk kesyukuran dari mata adalah melihatkan dengan mata tersebut kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata adalah anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah kelak di hari kiamat. Pasti kita akan berhadapan dengan Allah secara langsung untuk dimintai pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya perihal mata. Karena Rasulullah SAW bersabda, an jismihi fima ablah, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Yang ketiga, mata akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat hisab. Saat hisab, ketika mulut tertutup, maka yang menjadi saksi mata, tangan, telinga, kaki, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin. Kemudian yang keempat, agungkan Allah Subhanahu wa taala saat sendirian berhadapan dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Apakah kita tidak malu saat melihat yang haram-haram tersebut? Kemudian yang kelima, yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perbaikan dalam kehidupan kita. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, perbaiki seluruh urusan kami, termasuk di dalamnya perbaiki untuk menjauhi kecanduan dari melihat yang haram-haram. Doa bangun malam sepertiga malam terakhir. Sungguh doa di malam hari tidak akan pernah meleset. Inna sihamal laila tukhti. Doa di malam hari bagaikan anak panah yang tidak akan pernah meleset. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari kebiasaan menzalimi diri sendiri. Sudah begadangnya itu zalim, kemudian saat begadang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka susah tidak berbuat zalim. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan apa zalim yang dimaksud. Laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi alaihi salam, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bukan kezaliman yang kalian kira, bukan. Tetapi dia adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Fafassarahu bisyirk fayakunul amnu min ta'bidil azab. Yang artinya, maka Luqman alaihi salam menafsiri kezaliman dengan kesyirikan, maka akhirnya keamanan dari siksa yang selama-lamanya. Jadi orang kalau seandainya bermaksiat, maka mungkin dia dengan keadilan dari Allah dan hikmahnya dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi selama dia bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, maka dia akan terlepas dari kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis membawakan perkataan atau dalil lagi. An Umar radhiyallahu anhu annahu fassara bidzambi fayakunul amnu min kulli adzab. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau menafsiri kezaliman itu adalah dosa,
maka akhirnya dia aman dari setiap siksa. Kalau seandainya dia tidak mencampuri keimanannya dengan dosa, maka dia akan aman dari seluruh siksa, yaitu masuk surga dalam api nerakanya Allah, masuk surga dan tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Gini. Ini kan ada kezaliman. Ya. Rasulullah SAW, Allah berfirman, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman ada dua tafsirannya. Al-zulm ada dua tafsirannya. Yang pertama asyirik. Ya, yang pertama kesyirikan. Yang kedua az-dzam. Syirik. Yang kedua dosa. Ayatnya berbunyi bagaimana tadi? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Baik. Kalau kita tafsiri kezaliman di sini dengan kesyirikan, maka keamanan yang didapat maksudnya adalah dia ini tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kezaliman yang kita maksudkan adalah kesyirikan, maka maksudnya adalah nomor dua. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Iman, kezaliman. Kezaliman maknanya apa? Kesyirikan. Kalau kesyirikan berarti mungkin dia melakukan maksiat-maksiat. Nah, makanya maksudnya kalau dia beriman dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan apa? Mungkin masuk surga setelah disiksa. Mungkin karena dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman kalau dimaknai adalah dosa, maka maksudnya ini. Tidak bercampur dosa sama sekali. Dia benar-benar bertauhid dan menjauhi dosa-dosa, maka dia akan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan masalah itu. Ya, beliau ingin menjelaskan masalah itu. Ini masih berkenaan dengan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, masuk surga setelah dihisab, dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dengan selama-lamanya, kekal abadi. Taib. Kemudian penulis membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa itu Syekhul Islam? Ahmad, namanya Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi. Nama Syekhul Islam adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata, "Walladzina syaqqa dzalika 'alaihim dhannu anna dhulma al-mashruta huwa dhulmu al-'abdi nafsahu wa annahu la yakunu al-amnu wal ihtida illa liman lam yadhlim nafsahu." Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum 'ala anna syirka dhulmun fi kitabillahi 'azza wa jalla wa hina idzin fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbas imanahu bihadzal dhulm. Faman lam yalbas imanahu bihi kana min ahli al-amni wal ihtida' kama kana min ahli al-istighfar fi qoulihi ta'ala thumma awrasna al-kitaba alladhi istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi. Perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, walladzina syaqqa 'alaihim dzalik, yang menyulitkan para sahabat adalah dhannu, mereka mengira anna dhulmal masyrut huwa dhulmul 'abdi nafsahu,
bahwa kezaliman yang disyaratkan agar mendapatkan keimanan, agar mendapatkan keamanan dan juga petunjuk di akhirat adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ya. Wa annahu la yakunu al-amn wal ihtida illa liman lam yadhlim nafsahu. Dan bahwa tidak akan terjadi keamanan dan petunjuk kecuali bagi siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri. Ini yang dikira oleh para sahabat. Ya, saya ulangi. Ayatnya berbunyi bagaimana? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Gitu ya ayatnya. Apa pahalanya nih? Pahalanya adalah dia akan mendapatkan keamanan di akhirat dan petunjuk di akhirat. Pahalanya ada dua, keamanan dan petunjuk. Paham sampai sini ayatnya? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Pahalanya apa? Keamanan dan petunjuk. Taib. Sebagian sahabat dengan ayat ini merasa berat. Kenapa merasa berat? Karena siapa yang bisa terlepas dari kezaliman? Berarti kalau seandainya iman tercampur dengan kezaliman, mereka di akhirat tidak mendapatkan keamanan dong. Ya, itu yang ditakuti oleh para sahabat. Padahal kezaliman kita tidak pernah tidak lepas, pasti melakukan kezaliman. Itu yang ditakuti oleh siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sampai sini paham? Baik. Nah, kemudian fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang namanya kezaliman ini bukan kezaliman yang kalian kira, tetapi kezaliman yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan. Wa hina idzin fala yahsulul amnu wal ihtida illa liman lam yalbas imanahu bihadzal zulm. Maka pada saat itu tidak akan tercipta keamanan dan petunjuk. Keamanan masuk surga, petunjuk untuk masuk ke dalam surga tidak akan tercipta bagi siapa yang tidak pernah mencampurkan keimanannya dengan kezaliman ini. Kalau ada orang beriman tapi melakukan kesyirikan, tidak akan aman di akhirat. Tidak akan dapat petunjuk di akhirat. Paham sampai sini? Nah, kalau ada orang beriman tidak pernah melakukan kezaliman, kezaliman yang dimaksud apa? Kesyirikan, maka dia akan aman masuk dalam surga. Dia akan dapat petunjuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah orang-orang pilihan. Disebutkan dalam ayat istafaina ahlul istifa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertahankan, ya, pertahankan jangan sampai masuk ke dalam apa? Kesyirikan sama sekali. Ya. Jangan sampai masuk ke dalam kesyirikan sama sekali. Taib. Wa hadza la yanfi an yu'akhadha ahaduhum bi dhulmi nafsihi idza lam yatub. Tapi kalau seandainya ada orang yang beriman tapi melakukan dosa, dosanya di bawah kesyirikan, selain kesyirikan, maka dia akan disiksa selama dia belum bertobat. Selama dia belum bertobat sampai matinya dia akan disiksa. Tapi kekal nggak siksanya? Tidak. Siapa yang menyelamatkan? Apa yang menyelamatkannya? Tauhidnya. Tauhid menyelamatkan seseorang dari kekal dari api neraka. Ya, jadi mungkin saja ada orang beriman dan melakukan dosa, mungkin. Akhirnya di akhirat tidak aman, tidak dapat petunjuk. Tapi bagaimanapun, karena dia masih ahli tauhid, dia akan masuk apa? Surga. Tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Paham ya? Baik.
Kama qala azza wa jalla faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti firman Allah, siapa saja yang beramal seberat zarrah, zarrah itu semut hitam kecil, dari kebaikan dia akan lihat nanti di hari kiamat. Siapa saja yang beramal seberat zarrah dari keburukan, dia juga akan lihat nanti hasilnya di hari kiamat. Nah, kemudian penulis mengatakan, waqad sa'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala ya Rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'an faqala ya Abu Bakrin alasta tansab alasta tahzan alasta tusibuka al-la'wa fadzalika ma tujzaun. Nah, ini penting nih. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW akan hal ini, yaitu ayat tadi, beriman dan tidak mencampurkan dengan keimanannya kezaliman. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kezaliman ini. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat keburukan? Semua dari kita berbuat keburukan. Semua dari kita berbuat keburukan. Berarti kalau kita berbuat keburukan, kita tidak mendapatkan apa? Keamanan dan petunjuk. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, caranya agar keburukan itu terhapus bagaimana? Wahai Abu Bakar, bukankah engkau saat di dunia pernah letih, pernah sedih, pernah tertimpa penyakit? Itulah siksa atas dosa-dosamu. Ya, itulah siksa atas dosa-dosamu. Ini maksudnya apa? Dia di akhirat nanti akan terhapus siksa dosa-dosanya. Akhirnya dia benar-benar beriman, bertauhid saja. Kenapa? Karena di dunia sudah dihapus oleh Allah. Jadi rasa berat yang kita rasakan di dunia, rasa sulit, rasa sedih, sedih ngurus anak, sedih ngurus istri, sedih ngurus istri kedua, itu adalah penghapus dosa. Ya, penghapus dosa itu. Rasa letih, ya, penghapus dosa itu. Dan itu penghapus dosa yang pernah kita lakukan. Agar nanti berhadapan dengan Allah hanya dengan iman, hanya dengan apa? Tauhid. Sehingga di akhirat mendapatkan dua, apa? Keamanan, kemudian petunjuk. Keamanan untuk masuk surga, aman dari siksa. Petunjuk untuk masuk ke dalam surga, tidak salah jalan saat di akhirat kelak. Baik, fabayyana anna al-mu'min idza taba dakhala al-jannah. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang beriman kalau bertobat masuk surga. Qad yujza bi sayyiati fid dunya bil masaib allati tusibuh. Nah ini. Kadang dia disiksa di dunia atas dosa-dosanya dengan cara apa? Bil masaib allati tusibuh. Dengan musibah-musibah yang menimpanya, itu penghapus dosa. Makanya para ikhwah, dan saya kemarin mendengar kajian Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman di YouTube. Beliau perkataan menarik sekali. Kata beliau ditanya oleh putrinya. Ini yang menanya adalah kekasih saya, kata beliau, putri saya. Apa bedanya seseorang mendapatkan ujian atau seseorang mendapatkan siksa di dunia? Ini ujian atau ini siksa? Ini hukuman. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang menarik. Al-hayatu fid dunya ibtila. Kita harus paham betul, hidup di dunia ini ujian. Orang sekaya apapun, hidup di dunia ini pasti ujian, pasti diuji, pasti diberikan kesulitan. Sekaya apapun hidupnya, karena tidak ada yang tidak diuji di dunia ini. Maka hati-hati yang mendewakan dunia, ya,
mendewakan kekayaan harta benda. Ketahui baik-baik, di dunia ini adalah ibtila, ujian, musibah. Hidup di dunia ini musibah. Hidupnya aja musibah, belum lagi dapat musibahnya. Paham gak maksud saya? Hidupnya aja musibah, belum lagi musibah yang dia dapatkan. Hidupnya aja. Kita makan, minum, bergaul, buang air besar, buang air kecil, itu hidup kita di dunia ini musibah. Ingat tuh baik-baik. Jadi jangan sampai seseorang malah pamer-pamer dengan musibah, pamer kekayaan, flexing gitu, pamer-pamer kekayaan. Itu hidup di dunia ini musibah. Kenapa? Karena penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesempitan, keterbatasan. Mau makan sebanyak-banyaknya nggak bisa, kenyang, sudah nggak enak. Makanan apapun yang ada di depan, selama dia sudah kenyang tidak akan pernah enak. Itu keterbatasan ini. Hidup di dunia musibah. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang mungkin terpesona dengan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, perhiasan, maka yakini baik-baik, hidup di dunia musibah. Musibah hidup di dunia itu. Bukan malah sebuah kenikmatan, dia musibah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang saat hidup di dunia dia akan mendapatkan ujian-ujian. Ujian itu penghapus dosanya. Faman salima min ajnasi dzulm ats-tsalatsa kana lahul amnu tam wal ihtida'ut tam. Siapa yang selamat dari jenis kezaliman yang 3, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Baik. Saya ingin bertanya, apa kezaliman yang 3? 1, kesyirikan. 2, dosa. Yang 3? Dosa. Yang 3? Mana yang ngomong? Tidak bersyukur, enggak. Kan saya menyebutkan, faman salima min ajnasil zulmi ats-tsalatsa. Barang siapa yang selamat dari jenis-jenis kezaliman yang 3, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Coba kita lanjutkan, mungkin ada jawaban di setelahnya. Wa man lam yassam min zulmi nafsihi. Siapa yang tidak selamat dari kezaliman terhadap dirinya sendiri, kana lahul amnu wal ihtida mutlaqan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk secara mutlak saja. Bimana annahu la budda an yadkhula jannah, maknanya pasti dia masuk ke dalam surga. Kama wu'ida dza bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana yang dijanjikan hal itu di dalam ayat yang lain. Waqad hadahu azza wa jalla ila siratil mustaqim alladzi takunu 'aqibatuhu fihi ilal jannah. Dan mungkin saja Allah memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus yang akibatnya ia masuk ke dalam surga. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida bihasabi ma naqasa min imanihi bi dzulmi nafsihi. Dan terjadi kepadanya dari kekurangan keamanan dan petunjuk sesuai dengan kurangnya iman dan juga kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kalau saya lihat jenis kezaliman 3 itu adalah kesyirikan, dosa, kemudian musibah yang dia dapatkan akibat dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya, dosa terhadap diri sendiri atau dosa terhadap orang lain. Jadi kezaliman itu 3, kesyirikan, dosa. Dosa ini dibagi menjadi 2. Dosa terhadap diri sendiri, dan yang kedua dosa terhadap orang lain. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya tidak sempurna keamanannya dan tidak sempurna petunjuknya di hari kiamat. Alhamdulillah. Taib.
sebagai ringkasan, saya akan sebutkan kepada antum sekalian ringkasan bab yang pertama. Ya, siapa yang ingin meringkas silahkan dicatat, tapi tentunya ini cepat. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah bahwa tauhid penyelamat paling utama di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tauhid yang dimaksud bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Di antaranya menjauhi kesyirikan dan maksiat. Yang kedua apa yang ketiga? Hah? Itu tadi yang kedua. Taib. Tauhid yang menjadi penyelamat bukan hanya ucapan la ilaha illallah, tetapi tauhid yang mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu menjauhi kesyirikan dan dosa-dosa. Yang ketiga, orang yang bertauhid akan selamat di akhirat dengan dua macam keselamatan. Orang yang bertauhid akan selamat di akhirat dengan dua macam keselamatan. Yang pertama, selamat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, selamat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, selamat masuk surga meskipun setelah disiksa sebelumnya di neraka. Atau boleh dikatakan begini, selamat tidak kekal di dalam neraka. Selamat tidak kekal di dalam neraka. Itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, manusia ada 3 kelompok di akhirat. 3 kelompok manusia di akhirat. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, masuk surga setelah dihisab dan diazab. Yang ketiga, tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga sama sekali. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang kelima. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dibagi menjadi 2. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dibagi menjadi 2. Yang pertama, muqtasid. Muqtasid. Apa arti muqtasid tadi? Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang kedua, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Apa arti sabiqun bil khairat? Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Nah, kemudian ringkasan selanjutnya adalah
kezaliman yang harus dijauhi sehingga mendapatkan keamanan dan petunjuk di akhirat ada tiga macam. Kezaliman yang harus dijauhi sehingga mendapatkan keamanan dan petunjuk di akhirat ada tiga macam. Yang pertama, apa yang pertama? Kesyirikan. Yang kedua, dosa terhadap diri sendiri. Yang ketiga, dosa terhadap orang lain. Alhamdulillah, selesai penyelamat dunia akhirat yang pertama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan penyelamat yang kedua, yaitu ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Seseorang khawatir akan masa depan anak-anaknya lalu bersedih, apakah termasuk siksa dari kurangnya keimanan kepada Allah? Maka jawabannya, segala yang membuat dia sedih dari akibat maksiat-maksiat yang dia kerjakan, maka itu adalah penghapus dosa. Apalagi anak, itu penghapus dosa bagi orang tua. Ya, sedih orang tua, sedih gara-gara anak, itu penghapus dosa bagi orang tua. Ada hadis yang berbunyi, yukaffiruhas salatu wal auladu. Dosa-dosa itu dihapuskan dengan anak-anak, dengan sholat, dengan sedekah. Ada dosa-dosa yang tidak dihapuskan kecuali dengan kesulitan mendidik anak. Saya carikan hadisnya, saya lupa lafaz hadisnya. Ada hadis yang berbunyi, "Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha minal 'amal, ibtalahu Allahu 'azza wa jalla bil huzn liyukaffiraha anhu." Jika dosa-dosa seorang hamba banyak dan tidak ada sesuatu dari amal ibadah yang menghapuskan dosanya, maka Allah akan beri musibah kepada dia dengan kesedihan. Sedih dia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut darinya dengan kesedihan tersebut. Ya, anak itu adalah penghapus dosa bagi orang tua. Bukan berarti kita minta anak, ayo nak nakal biar saya sedih. Bukan, tetapi kalau kejadian anaknya susah diatur, maka ini penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mahzanah." Sesungguhnya anak itu menghadirkan kesedihan untuk orang tua. Majbanah, menghadirkan rasa pengecut bagi orang tua. Majhalah, menghadirkan rasa hilang akal bagi orang tua. Kan gara-gara anak kadang-kadang orang tua mengerjakan yang diharamkan. Gara-gara anak nyuri apa? Hanya demi anak. Ya, mahzanah, majhalah, majbanah. Menghadirkan rasa sedih, rasa pengecut, rasa bodoh terhadap orang tua gara-gara anak, dan itu semua penghapus dosa. Ya, wallahu alam. Orang tua mau jual rumah atau aset, apakah harus tanya ke anak-anak? Kalau seandainya itu adalah aset dan rumahnya orang tua, tidak perlu untuk bertanya kepada anak-anak. Ya, karena itu hak milik orang tua, dan orang tua kapasitasnya di sini sebagai seorang muslim atau muslimah, dan seorang muslim atau muslimah
berhak dia untuk berlaku pada hartanya selama dia orang yang rusyd, orang yang baligh, berakal, mampu menimbang mana yang maslahat, mana yang mafsadat, mana yang kebaikan dan mana yang kerusakan. Allahu a'lam. Saya mempunyai tato, namun saya sudah bertobat dan tidak akan melakukannya lagi. Pertanyaan saya, apakah saya disiksa oleh Allah akan lama? Maksudnya disiksa lama enggak oleh Allah? Jawabannya, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak memiliki dosa. Ya. Adapun sisa tatonya, maka para ulama rahimahumullah berfatwa bahwa tatonya dianjurkan untuk dihilangkan agar terkena air pada kulitnya. Jadi urusannya malah lebih kepada urusan fikih, bukan urusan akidah. Ya, agar tidak terhalang kulitnya terkena air saat berwudu atau saat mandi. Tetapi jika menyulitkan, baik karena rasa sakit menghilangkan, karena biaya yang tidak punya, atau karena berbahaya kalau dihilangkan karena di tempat-tempat vital. Kadang-kadang perempuan di payudara, kadang-kadang perempuan mohon maaf di kemaluannya. Ini berbahaya untuk dihilangkan. Ya. Maka pada saat itu tidak mengapa, yang penting dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Pertama, menyesal atas perbuatannya. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, memutuskan dosa itu. Dan yang keempat, dikerjakan secara ikhlas. Yang kelima, dikerjakan sebelum mati atau sebelum kiamat. Allahu a'lam. Ayah saya sudah berumur 77 tahun. Ayah saya ingin meminjamkan uang kepada DKM pembangunan masjid agar cepat pembangunannya, dengan maksud kalau ayah saya sudah meninggal, ayah saya ingin disolatkan di masjid tersebut. Karena uang tersebut cukup besar, ibu saya berkata cukupkanlah anak dulu. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustaz sikap ayah saya? Jawabannya adalah di sini sang ayah meminjamkan uang, berarti nanti dikembalikan. Beda dengan mensedekahkan atau mewakafkan. Nah, ini beda. Meminjamkan uang berarti nanti dikembalikan. Jadi sang ibu tidak perlu risau, anaknya tetap terjaga karena wajib untuk dikembalikan. Ya. Wallahu alam. Dan kalau seandainya ingin disolatkan di masjid tersebut, tidak perlu harus bersedekah yang banyak. Dia berwasiat saja, nanti kalau seandainya saya meninggal, saya akan minta disolatkan di masjid fulan. Cukup sudah. Wallahu alam. Bagaimana supaya tidak masuk neraka dengan usaha menjauhi segala dosa dan selalu berzikir, beristighfar, sedangkan kita punya kelemahan masalah lupa dan hati. Barakallahu fiik. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu yang membolak-balikkan hati? Maka jawabannya adalah, pertama, agar kita dijaga oleh Allah, banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku selalu di atas agamamu. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku selalu kepada ketaatan kepadamu. Ini pertama. Yang kedua adalah seorang muslim di antara dua sifat. Sifat ar-raja, berharap agar dirahmati oleh Allah, dan sifat al-khauf, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia senantiasa beribadah kepada Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Saya mengetahui suami saya ada chat mesra dengan perempuan lain. Tetapi sampai saat ini saya masih diam, seperti orang tidak tahu apa-apa. Karena ketika saya tegur dan ingatkan, pasti ia akan marah dan menjadi keributan besar. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menegur walaupun bisa berdampak ia akan ceraikan saya, atau saya diam saja seperti tidak tahu apa-apa? Jawabannya adalah ditegur.
Karena seorang suami adalah kawan hidup yang kita cintai karena Allah. Salah satu bukti kita mencintai dia karena Allah adalah menyelamatkan dia dari kemaksiatan. Kalau seandainya memang itu terjadi, maka wajib diselamatkan. Nah, di sini posisi istri tugasnya adalah meskipun dia sakit hati karena suaminya berselingkuh ataupun suaminya menyeleweng, main wanita, tetapi dia menjadi partner untuk suaminya agar bisa meninggalkan maksiat tersebut. Niscaya sang suami tidak akan marah. Yang terjadi keributan adalah ketika sang istri menganggap sang suami pelaku dosa besar, musuh bebuyutan, ya, sehingga harus dihajar. Ya, maksudnya dihajar dalam maknawi, ya. Nah, maksudnya seperti itu. Sehingga suami merasa istri saya berani sama saya, ini urusan saya, bukan urusan kamu. Urusan istri wajib taat kepada suami, maksiatnya maksiat saya. Maka yang patut diperhatikan saat suami melakukan maksiat adalah istri jadi partner untuk kebaikan suami, dengan cara mengajak suami agar bertobat. Meskipun kita mungkin tidak ingin mengungkit, maka kita melakukan kiasan-kiasan di dalam ucapan kita, sehingga sang suami bertobat dari maksiatnya. Ya, sang suami bertobat dari maksiatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendidik anak agar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau sebelum dilanjutkan, dan kalau tidak dinasihati, maka dikhawatirkan akan tambah berat hubungannya, yang mengakibatkan nanti dia benar-benar tidak tahan hawa nafsunya, akhirnya berzina. Itu solusi pertama. Adapun masalah dia dicerai oleh suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya sang suami terus-menerus, maka itu tanda suami tidak berhak untuk jadi suami. Dan sikap seorang perempuan sebagai istri saat suaminya berselingkuh kemudian dia biasa-biasa saja, ini tidak benar. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah murka. Allah cemburu. Wa ghairatullah, dan cemburunya ada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba melakukan perzinahan. Maka kita harus, sebagaimana Allah cemburu, kita pun cemburu. Sebagian istri kadang-kadang tahu suaminya punya triggernya sudah, ya, suka nyeleweng, triggernya suka nyeleweng, gitu. Pernah kedapatan sekali. Maka pada saat itu wajib dia harus selalu mengingatkan suami agar tidak terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Tapi tadi, jadilah partner untuk kebaikan, bukan musuh yang selalu mengungkit-ungkit, mencari-cari kesalahan, tapi partner untuk kebaikan. Nah, kalau seandainya begini, pasti nanti akan terperosok lagi. Maka harus seperti ini. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Dan kalau terus-menerus, tidak boleh dijadikan suami. Kalau terus-menerus, tidak berhak itu menjadi suami yang mengurus keluarga, mengurus istri dan anak-anak. Kenapa? Karena dia berakhlak yang buruk. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendidik anak agar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Diajarkan tauhid. Baik itu tauhid ibadah atau tauhid rububiyah. Jika kita orang tua masih melakukan perkara syubhat atau bid'ah, bagaimana cara untuk menasihati atau menyampaikan dengan baik kepada kedua orang tua kita? Jawabannya adalah kerjakan hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada mereka. Jadi sebelum mendakwahi, baktilah kepada mereka. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma fala taqul lahum uff. Saat mendakwahi jangan katakan wala taqul lahum uff wala tanharhuma. Jangan menghardik mereka.
Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan ucapan yang baik-baik. Karena tujuan kita berdakwah, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berdakwah, hasilnya di tangan Allah. Sebagian orang yang berdakwah kadang-kadang menginginkan agar perubahan segera terjadi. Padahal perubahan terjadi, hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memberikan hidayah, irsyad, ilmu, peringatan, ayat Quran, hadis Rasul, nasihat. Itu hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik, yaitu mengamalkan ayat Quran tersebut, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan itu. Qul lahum qawlan karima. Kemudian setelah itu doakan, dan doa paling penting dibandingkan seluruh cara-cara tadi. Wallahu a'lam. Perempuan banyak juga nih tanyanya. Sampai batas mana ketaatan seorang istri ketika suami sudah lebih dari 10 tahun tidak menafkahi? Saya ragu ini kejadiannya. Kok bisa seorang perempuan statusnya istri bersama dengan seorang suami 10 tahun tidak dinafkahi? Saya ragu ini. Ya, saya ragu jujur. Kenapa ragu? Enggak mungkin. Ada enggak Bu seperti itu? Bu, jawab. Ada enggak di bawah ya? Ada enggak kira-kira? Kalau ada, ini yang salah suaminya atau istrinya? Kok mau-maunya punya suami tidak mau menafkahi 10 tahun? 10 bulan aja itu adalah dosa besar, dan semestinya sang istri merasa sangat-sangat tidak pantas ini suami untuk menjadi suami saya. Jangankan 10 bulan, 10 hari saja itu sudah berat. Ini kok 10 tahun, makanya saya heran. Saya kira nggak ada ini. Ya, ngaco kali pertanyaannya. Ngawur kali, bohong kali nih istrinya. Itu shock terapi dari saya untuk perempuan. Ya, kok ada 10 tahun? Terlambat saudari punya suami tidak menafkahi 10 tahun, itu terlambat namanya. 1 bulan gak nafkahin saudari, tanya mana nafkahnya? Mana makanan saya, minuman saya, pakaian saya, tempat tinggal saya? Tanya suami. Oh, kamu cuma gaulin saya, mana nafkahnya? Ini kok 10 tahun? Bohong kali nih ceritanya nih. Ya, biar para perempuan jangan hanya pakai perasaan, tapi pakai akal. Itu shock terapi dari saya tuh. Bohong kali ceritanya nih. Oh, bulan kemarin saya kesini, sebelum saya kesini saja ada yang curhat. Iya, ada suami yang gak nafkahi katanya. Ada suami yang gak nafkahi. Mau menafkahi baru setelah diminta baru nafkahin. Itu gak boleh. Harus kasih nafkah dong. Namanya juga suami. Kalau nggak mau ngasih nafkah, jangan sampai jadi suami, jomblo aja sekalian. Makanya saya katakan ini ceritanya bohong nih ceritanya, nggak mungkin nih. Ya, dan saya sering dapati kejadian ini. 15 tahun, ada yang lebih parah daripada ini. 15 tahun, 25 tahun nggak dinafkahi. Setelah saya korek-korek ceritanya, bukan gitu Ustaz. Nah, berarti kan bohong. Dinafkahi Ustaz, cuma mertua yang nafkahin. Suaminya gak kerja, orang tua suami kaya, mertua yang nafkahi. Ini ceritanya 8 tahun tuh gak dinafkahi. Saya korek-korek. Karena saya paling sedih ketika seorang perempuan dizalimi. Karena dia kan sebagai tawanan, tidak bisa ngapa-ngapain.
Nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Bahkan sampai menemui orang tua, nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Bahkan ada riwayat meskipun dia lemah, ketika suami tidak mengizinkan, kemudian bapaknya sakit, bapak si istri sakit, kemudian dia minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taati suamimu. Bapaknya sampai mati, dia minta izin lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taati suamimu. Tetapi bukan berarti ini suami kemudian zalim kepada istrinya. Tidak boleh menemukan istrinya, anak perempuan tersebut dengan bapak ibunya, nggak boleh. Jadi perempuan itu lemah dalam status keluarga, perempuan lemah. Ya, dia wajib taat kepada suami, tapi tidak boleh seorang suami zalim. Saya pernah ngisi kajian, judulnya silahkan cek di Ruziqa TV kalau tidak salah, mungkin sudah naik bulan yang lalu saya kajian. Judulnya contoh istri durhaka. Sebelum kajian beberapa kali saya ingatkan, kedurhakaan istri ini adalah bagi suami yang komplit, yang nafkah, yang amanah, yang tidak zalim. Saya sering-sering ulang itu. Baru dikatakan istri durhaka. Karena suami dulu yang kita urus. Nah, saya katakan ini ya nggak mungkin terjadi. Nah, 10 tahun kok bisa nggak dinafkahi? Dan biasanya, mohon maaf nih ibu-ibu, biasanya kalau sudah bertanya seperti ini, kenapa baru sadar? Biasanya ada sebuah kejadian yang meledak, baru dia nanya. Dan biasanya lagi sebab lainnya ada laki-laki lain yang mulai kenal dengan istri tersebut. Kok nggak seperti suami saya ya? Kok dia sering ngasih, sering ini? Nah, ini masalah lain lagi nih. 10 tahun. Ibu-ibu hati-hati bu. Nasihat saya, jangan pernah mau dizalimi oleh suami. Ya, jangan pernah mau dizalimi oleh suami. Salah satu bentuk kezalimannya tidak menafkahi. Nafkahnya setiap hari, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu setiap hari, nggak boleh enggak. Karena sang suami berhak menikmati dirimu setiap waktu. 10 tahun. Nah, bayangkan, ibu kita dibeginikan gimana? Anak perempuan kita seperti ini bagaimana coba? Apa hukumnya bagi seseorang yang tidak bersegera melunasi hutangnya? Apakah mempengaruhi ibadahnya? Jadi saya susah untuk menjawab pertanyaan tadi. Sampai batas mana ketaatan seorang istri? Jika tidak ada nafkah tidak boleh taat. Boleh tidak taat. Ya, jika tidak ada nafkah boleh tidak taat. Boleh keluar rumah tanpa izin suami jika memang dia tidak dinafkahi, untuk meminta suaka politik, bukan meminta suaka kebebasan kepada orang tuanya. Saya punya suami nggak nafkahi, tolong saya. Hanya wanita-wanita yang tidak berpikir, tidak punya akal, yang dia dizalimi dan dia diam. Kasus KDRT misalkan, boleh dia keluar rumah tanpa izin suami ketika dia dilakukan kekerasan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya bagi seseorang yang tidak bersegera melunasi hutangnya? Apakah mempengaruhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, ibadahnya tetap. Jika dia mengumpulkan syarat rukun kewajiban, itu tetap. Cuma nanti di akhirat dia bermasalah. Bermasalah dengan orang yang berhutang, dia wajib bayar, itu saja. Ustaz mengatakan hidup adalah musibah. Jadi yang sebenarnya hidup adalah musibah apa ujian? Maka jawabannya adalah dua-duanya. Hidup musibah dan ujian. Kita ini di dunia musibah, Pak. Di dunia ini musibah. Jadi jangan suka-suka pamer dengan hidup dunia. Hidup dunia ini apa?
musibah. Hidup yang tidak ada musibah itu nanti di mana? Di akhirat, di surga. Yang saya pahami selama ini golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab hanya terbatas 70.000 orang. Tapi ada juga yang harus dihisab tanpa azab, yang akhirnya masuk surga juga tanpa masuk neraka. Apakah benar pemahaman di atas? Karena di pembahasan tadi golongan ini tidak disinggung oleh penulis. Tidak benar. Yang benar adalah 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian nanti ada riwayat lain, riwayat Tirmidzi, dari setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000. Kemudian ada tambahan lagi, dan 3 tanggukan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau seorang istri yang berusaha salihah kemudian suaminya tidak pernah sholat dari awal menikah, apakah itu juga akan bersabar dan sampai kapan menghapus dosa suami menafkahi dan tidak melarang istri ngaji? Ini termasuk nih, sama nih. Mungkin perempuannya nggak tahu. Suami nggak sholat sehari itu urusan besar. Urusan besar. Suami nggak sholat, jangan sehari, sekali itu urusan besar bagi seorang istri yang berilmu agama. Sekali tidak sholat dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i seorang suami, itu besar menurut istri yang salehah dan tahu agama Islam. Jangan dibiarkan. Ini kok dari awal menikah. Sekarang sudah berapa tahun nikahnya? Mana istrinya? Kalau dari awal tahun menikah, sekarang sudah 15 tahun, anak 5. Ya, dan ini tidak sholat sama sekali, tidak pernah sholat, sebutnya dan tidak pernah sholat. Wajib dipisah ini. Wajib dipisah. Nggak ada tentang aling-aling, wajib dipisah. Seorang kafir tidak berhak untuk memimpin seorang muslimah. Ma'alal kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak pantas orang kafir mengurus orang-orang beriman. Satu kali saja nggak sholat karena malas, kemudian karena malas ataupun tidak ada uzur syar'i, itu bermasalah semestinya. Harus jadi masalah besar. Ini kok tidak pernah sholat selama pernikahan? Kok nggak dipermasalahkan? Nah, disitulah harusnya seorang perempuan muslimah berilmu agama. Dan jangan melihat kepada dunia, wahai saudariku muslimah. Di sana masih banyak laki-laki saleh di luar sana yang sholatnya ke masjid. Ya, kalau nggak dapat berondong perjaka nih, ini banyak nih, mau nih. Oh, saya enggak. Oh, Umu sedang nonton, Umu. Iya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetap masih di ayatnya? Masih, karena syubhat. Nikah syubhat. Paham? Ya. Ini hati-hati nih. Kalau ibu yang bertanya ini enggak puas, temuin saya di bawah nanti. Temuin saya. Dengan membaca surat Al-Zilzalah 7, 21 dan 33 kali, benarkah akan mengirimkan kembali sihir atau santet kepada orang yang mengirimnya? Maka jawabannya, saya belum tahu ada riwayat 7, 21, 33. Tetapi jika dia membaca Al-Quran surat Al-Baqarah, maka insya Allah akan terlepas. Ya, tapi kalau surat Al-Zilzalah secara khusus, apalagi jumlah bilangannya 7, 21, 33, maka saya tidak tahu riwayatnya. Tapi silahkan saja dia baca tanpa ada batasan. Karena Al-Quran seluruhnya adalah syifa. Al-Quran seluruhnya adalah syifa, obat penyembuh. Wallahu a'lam.
Wanita hamil dan melahirkan lalu meninggal termasuk yang surga tanpa hisab atau tetap neraka dulu, dihitung amal dan dosa terdahulu? Maka jawabannya ini syahid kalau yang dimaksud adalah hamil lalu melahirkan meninggal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita yang melahirkan dalam keadaan meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dia termasuk syahid. Dan syahid niscaya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya memilih datang ke kajian bab hadis dan tidak menghadiri undangan walimatul safar umrah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kedudukan pertama walimatul safar. Apakah ada dalam syariat Islam atau tidak? Yang kedua, undangan tetangga kepada tetangganya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat yang paling wajib kita hadiri adalah undangan walimatul urus. Ya, undangan walimatul urus, yaitu undangan walimah. Walimah itu makanan yang dibuat. Karena urus itu artinya pernikahan. Allahu a'lam. Baca Al-Quran sebelum tidur apa saja selain 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Mulk dibaca. Wallahu a'lam. Bolehkah kita baca setelah salat Isya? Boleh, asalkan dibaca sebelum tidur di malam hari. Seseorang yang sudah pernah atau bahkan sering dulu pergi ke dukun, tapi setelah itu sudah bertaubat nasuha, bisakah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Maka jawabannya adalah syarat dari orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah la yatatayyarun, tidak merasa bernasib sial. Wala yaktawun, tidak mengobati dengan kai, yaitu besi panas dimasukkan ke dalam tubuh. Wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syaratnya, syarat agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jika orang pernah pergi ke dukun lalu dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Menghapuskan dosa-dosanya tersebut. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa. Saya memiliki suami yang posesif, pecemburu ya, dan kedua orang tua saya juga posesif. Ketika saya lebih menurut dan memilih suami, terkadang orang tua saya cemburu dan itu menyakitinya. Apakah saya berdosa? Kalau yang bertanya adalah perempuan yang sudah menikah, tidak berdosa, tapi jangan durhaka kepada orang tua. Ya. Karena Allah berfirman fas-salihat qanitat. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat artinya muti'at lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan kepada suaminya. Ya, kepada suaminya. Makanya Syekhul Islam mengatakan tidak ada hak yang paling besar wajib dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah menikah setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan menunaikan hak suaminya. Tapi ingat, ini bagi suami yang amanah, yang saleh, yang tidak zalim. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Apabila saya seorang ibu dengan 2 anak perempuan, suami saya sudah lama meninggal, saya masih memiliki adik dan kakak akhwat, dan saya memiliki cucu juga. Apabila saya meninggal, apakah aset saya harus dibagi ke saudara saya juga? Jawabannya adalah seorang perempuan meninggal, dia memiliki anak 2 perempuan, lalu dia memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan. Maka jawabannya anak perempuan mendapatkan 2/3, saudara laki-laki dan saudara perempuan sisanya. Dilihat lagi nanti adakah ahli warisnya. Yang seperti ini tidak bisa ditanyakan
ke dalam pertanyaan ringan. Syekh kami, biasa kita duduk sama beliau, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, setiap kali ditanya dengan pertanyaan warisan, beliau sering mengatakan raja'il mahkamah, pergi ke pengadilan, itu lebih utama. Kenapa? Karena dia urusan harta orang. Ya. Ada pendapat kalau berprofesi sebagai peruqyah atau juru bekam itu buruk, sementara si peruqyah tidak pasang tarif. Jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Tidak mengapa, ya. Asalkan jangan dijadikan ini sebagai profesi yang dia ambil tarif padanya. Bagaimana jika bekam untuk beberapa akhwat sekaligus, misal 5 orang, hanya mengenakan pakaian minim, kain sarung, jadi bisa saling melihat aurat masing-masing. Mohon petunjuknya. Kalau yang membekam laki-laki nggak boleh, haram jelas ini. Tapi kalau yang membekam perempuan, maka bedakan aurat yang dinampakkan dengan aurat yang ternampakkan. Aurat yang dinampakkan artinya pakaian yang dipakai saat berhadapan dengan muslimah itu adalah pakaian yang tertutup. Tetapi saat dibuka, misalkan saya beri contoh ya, seorang ibu-ibu punya bayi, kemudian dia bawa bayi tersebut di tengah para perempuan, tempatnya tertutup, tidak terbuka, tidak ada laki-laki yang melihat. Lalu setelah itu dia datang dengan pakaian yang tertutup, kemudian anaknya menangis ingin menyusu, lalu dia buka payudaranya, kemudian terlihat oleh yang lain, ini tidak mengapa, ya, karena dia bukan aurat besar dalam keadaan itu, ya, ini tidak mengapa, meskipun kalau terlihat ditutup lebih utama. Baik. Yang tidak boleh adalah saat kumpul, ya, langsung buka, tinggal mohon maaf, BH dan celana dalam, menganggap tidak mengapa. Ini salah, ini keliru, ya, wallahu a'lam. Jadi dalam kasus tadi tidak mengapa, asalkan dijaga aurat besarnya jangan sampai terlihat. Di zaman sekarang banyak yang berpakaian seperti ustadz, dia mengobati orang-orang yang disantet, diganggu dan lain-lain. Namun cara pengobatannya seperti membaca salawat, membaca surat pendek dan lain-lain. Apakah dia termasuk dukun? Tergantung apa yang dia lakukan. Ya, dukun itu kan pengertiannya adalah mengobati dengan kekuatan gaib. Kalau seandainya dia meruqyah, ruqyahnya ruqyah syar'iyah, maka dia boleh. Itu berarti peruqyah. Tapi kalau seandainya dia meminta kepada jin, maka ini haram hukumnya, dosa besar dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Meskipun kadang dibarengi dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau yang semisalnya. Anak-anak pesantren yang berdoa ke kuburan orang-orang saleh untuk berhasil pendidikannya, bagaimana hukumnya? Apa yang dimaksud berdoa ke kuburan? Bentar, jangan jawab dulu. Antum Syekhul Islam semua, jawab langsung. Apa yang dimaksud dengan berdoa ke kuburan? Ini kuburan, anak pesantren datang, berdoanya kepada Allah, cuma tempatnya di kuburan. Maka yang seperti ini boleh. Yang bermasalah adalah pengkhususannya di kuburan. Itu dikhawatirkan perbuatan bid'ah. Ada lagi yang kedua, orang berdoa, orang pergi ke kuburan, berdoa kepada yang dikubur. Wahai wali fulan, berikan saya kemudahan untuk menghafal Quran. Maka ini syirik akbar, keluar dari agama Islam. Ada lagi yang ketiga, datang ke kuburan, kemudian berdoa kepada orang yang dikubur. Tapi dia masih meyakini bahwa Allah lah yang mengatur. Ini hanya sebatas tawassul, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini nanti terjadi ikhtilaf. Pendapat yang lebih dikuatkan adalah tetap kesyirikan. Jadi jangan asal syirik itu. Ya, jangan asal. Harus dirinci, wallahu a'lam. Menantu perempuan mahram bukan? Iya, mahram dengan mertua laki-laki, mahram. Akan tapi hati-hati, jangan sampai ada syaitan berdua-duaan, ya, hati-hati. Boleh bersafar, boleh membuka jilbab, boleh. Tetapi jangan sampai masuk ke dalam gangguan syaitan. Bagaimana bayi umur 20 hari meninggal, apakah wajib diakikahi? Maka jawabannya iya. Ya, akikahi bayi tersebut. Karena dia adalah seorang manusia, apalagi sudah dilahirkan. Yang di dalam janin saja, kemudian dia sudah lebih daripada 4 bulan, maka diakikahi dianjurkan. Ya, diakikahi dianjurkan. Apalagi yang sudah lahir dan lahir 20 hari, maka diakikahi lebih dianjurkan lagi. Tidak kita katakan wajib, tetapi lebih dianjurkan lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.